Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebetulnya ini bukan baru, karena hari Jumat atau Sabtu kemarin, Jumat ya, sudah beredar luas. Pertanyaan Anda ke saya juga sudah banyak sekali. Oleh karena itu, ini sebetulnya hanya melanjutkan keterangan hari Jumat yang lalu yang saya balas lewat WA. Jadi baik saya bacakan ya. Pertama, hari ini kami sampaikan pengembangan penanganan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi memberi _menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2015 dan atau 2014-2019. 2. Selain melakukan proses pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan terhadap 38 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2015 dan atau 2014-2019 sebagai tersangka, yaitu ini ada 38 orang. Jadi 1 saudara RST, 2 saudari RSI, ketiga saudari RMP, kemudian saudara FN, yang kelima saudara ABT, keenam saudara EML, kemudian ketujuh saudara MYS, kedelapan saudara MFL, 9 saudara DHM, 10 saudara BPU, 11 saudara REN, 12 saudari SFE, kemudian 13 saudari RDP, 14 saudara ANN, 15 saya nggak tahu nih saudara atau saudari ya, MSF, kemudian 16 saudara SSN, ke-17 saudara AZU, ke-18 saudara TSI, ke-19 saudara TOS, ke-20 saudari MEF, 21 saudara DES, kemudian 22 saya juga nggak tahu ini saudara atau saudari ARM, kemudian 23 saudara SHP, 24 saudara RKS, 25 saudara WP, 26 saudara JHS, kemudian 27 saudara FST, 28 saudara TS, 29 saudara FRD, 30 saudara TAP, kemudian 31 saudari TIR, 32 saudari HEI, 33 saudara MSI, 34 saudara SF, 35 saudara PD, 36 saudara LD, kemudian 37 saudari MDH, dan 38 saudara TMP. Yang nomor 3, ke-38 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara Saudara Gatot Pujo Nugroho, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena ada berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sesuai fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan atau 2014-2019 terkait dengan A. Persetujuan laporan pertanggungjawaban pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. B. Persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara
tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. C. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan D. Penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015. 4. Indikasi penerimaan. Penyidik mendapatkan fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka tersebut diduga menerima fee masing-masing antara 300 sampai dengan 350 juta dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. 5. Atas perbuatannya tersebut, 38 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan atau 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maksud saya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Poin 6, sedangkan terhadap Gubernur Sumatera Utara dalam kasus ini dalam kurung di luar sangkaan lainnya telah divonis bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Medan nomor 104 /Pitsus TPK /2016 /PN MDN tanggal 9 Maret 2017 dengan pidana penjara 4 tahun dan denda 250 juta subsidiar 6 bulan. Yang bersangkutan kemudian mengajukan banding. Putusan banding pada bulan Mei 2017 menguatkan putusan PN. Pada Juli 2017, jaksa eksekutor KPK telah mengeksekusi yang bersangkutan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat untuk menjalani pidananya. Poin 7, penetapan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut tersebut merupakan tahap ketiga. Sebelumnya, KPK telah memproses 12 unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2004-2009 dan atau 2014-2019 dalam 2 tahap, yaitu A. Tahap pertama pada 2015 KPK menetapkan 5 unsur pimpinan DPRD Sumut sebagai tersangka, yaitu Saudara SP, Saudara KH, Saudara CHR, Saudara SPA, dan Saudara AJS. B. Tahap kedua pada 2016 KPK menetapkan 7 ketua fraksi DPRD Sumut sebagai tersangka, yaitu Saudara MA, Saudara BPN, Saudara GUM, Saudara ZES, Saudara BHS, Saudara ZH, dan Saudara TS. C. Ke-12 orang tersebut kini telah menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara. Poin 8, kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara massal dengan memanfaatkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan legislatif sebagai pintu yang membuka peluang terjadinya kong kali kong antara eksekutif dan legislatif untuk mengamankan kepentingan masing-masing ataupun mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Demikian saudara sekalian yang sudah saya bacakan.